katanya bermain judi online. Nah di situ ya awalnya dirinya hanya iseng lah, lihat-lihat di media sosial ada orang yang katanya dari 50.000 menjadi 300.000 menjadi 500.000, melihat kondisi yang dimana di kampung hidup susah, tapi malah tambah susah lagi, makin susah lagi. Dan orang-orang yang sudah terjerumus kasus seperti itu, perjudian online, saya lihat tidak akan ada perkembangan dalam hidupnya. Selamat sore Wak, selamat sore sahabat semua, selamat sore teman-teman semua. Di video kali ini aku akan membagikan sebuah cerita. Ini catatan, sebagai catatan dulu ya. Pertama, ini hanya sebuah edukasi, ini hanya sebuah wadah lah untuk aku menceritakan apa yang aku lihat di sekitar tempat tinggalku saat ini, dan untuk tempat tinggalku di kampung halaman yang jauh dari sini. Nah, di sana, di tempat tinggalku yang jauh di sana juga tak berbeda jauh dengan tempatku yang berada saat ini. Nah, apa kejadian di sekitar yang ingin diceritakan? Nah, di sini aku ya, Pak, ingin menceritakan fenomena kejadian yang semua orang sudah tahu tapi tetap ia lakukan. Kenapa sih sudah tahu, sudah berujung negatif tapi tetap dilakukan? Nah, di sini aku akan beberapa menyampaikan yang aku tahu, yang aku dapatkan, dan yang aku anggap ini perlu disampaikan untuk sahabat semua, menjadi catatan, menjadi peringatan, menjadi ingatan, dan menjadi himbauan agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang berujung negatif, merusak diri, bahkan menghancurkan masa depan kita, sampai-sampai bisa menghancurkan keluarga, memisahkan, memecah belah pertemanan, persaudaraan, dan lain sebagainya. Nah, di sini ya benar sekali, di sini banyak sekali yang terjerat dalam permainan situs judi, terutama judi online. Nah, untuk perjudian sendiri, judi ini sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu, bahkan ratusan tahun yang lalu, di mana dalam hal itu, dalam zaman-zaman dahulu, permainan ini memang sangat menjanjikan. Tidak perlu usaha keras, tidak perlu kerja keras, kita bisa melipat gandakan apa yang kita miliki, yaitu yang dijanjikan oleh bandar, yang kita sebut saat ini bandar. Nah, di situ kita hanya meletakkan, kita memilih salah satu angka, memilih gambar. Nah, ini mungkin itu perjudian klasik zaman dulu. Nah, zaman sekarang, zaman modern, zaman sudah canggih, semua sudah serba online. Judi pun didesain dalam bentuk sedemikian rupa yang kita sering sebut dengan namanya slot, judi online, dan lain sebagainya. Nah, di video kali ini aku akan menceritakan dari anak kecil, anak yang masih duduk di bangku sekolah, orang yang sudah bekerja, sudah memiliki penghasilan, sampai bapak-bapak, ayah-ayah yang sudah berkeluarga, tak lepas dari jerat perjudian ini. Nah, dari sekian banyak orang yang saya amati, kebanyakan adalah orang yang masih berada dalam kondisi, mohon maaf ya, kondisi miskin, kondisi kurang finansial. Mungkin sudah ada orang yang merasa cukup, awalnya iseng-iseng lah karena melihat teman, karena dia gabut, dan akhirnya juga ada yang sampai terjerumus dalam hal seperti itu. Di sini aku akan menceritakan ya, di sini Wak, ada sahabatku, temanku, sampai saudara dekat, kerabat yang terjerumus dalam hal seperti ini. Satu waktu aku ini sebenarnya nggak tahu kalau orang ini juga terjerumus dalam perjudian ini, dalam bentuk judi online itu. Nah, aku lihat orangnya ini pendiam, jaranglah dia ribut, hura-hura, kerjaannya di kamar, setiap hari dirinya di kamar. Dan saat ini anaknya masih sekolah, orang tuanya tidak tahu, dan saya juga tidak memberitahu karena takutnya nanti saya dikira menjelek-jelekan lah, karena saya hanya
waktu itu katanya saya mendengar dari mulut ke mulut, di situ dirinya katanya bermain judi online. Nah di situ ya awalnya dirinya hanya iseng lah, lihat-lihat di media sosial ada orang yang katanya dari 50.000 menjadi 300.000 menjadi 500.000. Mungkin untuk orang-orang di perkotaan, orang-orang yang sudah level atas, uang segitu itu tidak ada apa-apanya, itu sangat kecil. Tapi jika di kampung, di pedesaan, di tempat tinggal saya khususnya di pelosok di sana, uang segitu bisa untuk bertahan selama 5 hari, 2 minggu. Bahkan jika untuk yang berkeluarga, bayangkan saja kerja di kampung dengan gaji yang maksimal itu yang 100.000 sehari, ini sudah lumayan besar, sudah besar. Apalagi ini hanya dengan bermain HP, dengan menggunakan handphone, dirinya bisa menghasilkan dari 50.000 menjadi 500.000. Nah, dari pernyataan yang disampaikan dari mulut-mulut orang yang mengatakan yang saya dengar ini, saya membuktikanlah. Saya diam-diam mengamati orangnya. Ya, benar saja, ternyata dirinya ini, orang tersebut tuh sering duduk di kamar, bermain handphone, HP miring, kadang HP miring di pojok, dia tak mau diganggu. Nah, efeknya apa bos? Di sini orang itu, anak tersebut, kita sebut saja namanya dengan Eko. Si Eko itu yang masih merupakan saudara dekat, masih saudara lah, kerabat. Nah, di sini dirinya ini sering duduk sendiri di pojok kamar. Saat dia duduk, dia tak mau diganggu, dia hanya minum, ngopi, merokok. Nah, di situ efek yang paling terlihat menurutku, mungkin orang tua si anak ini tidak menyadari ya, dirinya menjadi sangat malas, tidak mau beraktivitas, tidak mau bergaul. Di sini memisah hanya HP, HP, HP setiap hari. Kalau untuk sampai ke hutang, sampai ke pinjaman online, mungkin anak ini tidak sampai ke langkah seperti itu. Dan mudah-mudahan tidak akan sampai dan jangan sampai. Karena jika sudah sampai seperti itu, mungkin kelanjutannya bisa berakibat sangat fatal dan merusak masa depan anak ini. Karena saat ini masih duduk di bangku sekolah dan anak ini masih memiliki masa depan yang sangat panjang. Ya, itu tadi yang ada di lingkungan saya. Yang saya ceritakan ini adalah kerabat saya sendiri. Nah, ada lagi, waktu saya pulang ke kampung halaman, waktu saya pulang kampung, saya di situ ikut nongkrong, duduk bersama teman-teman tetangga saya semuanya. Nah, di situ saya pun kaget dari salah satu sahabat saya ini. Nah, sahabat saya ini sedang ngopi, sedang rokok, tiba-tiba ada yang nyeletuk, depo lah, depo 50. Nah, itu. Di situ aku ya, Wak, yang memang kalau untuk hal-hal seperti itu aku tidak mensupport sih. Di sini aku hanya diam saja, walaupun secara nggak langsung itu adalah kode keras, minta, ya biasalah anak perantauan pulang kampung pasti di, ya kasih lah, ngasih. Tapi kalau untuk hal seperti itu aku angkat tangan, nggak mau. Takutnya malah aku nanti dibilang menjerumuskan, nih masuk-masuk, nah nanti malah dibilang begitu. Nah, dari situ aku awalnya tercengang melihat kondisi yang dimana di kampung hidup susah, tapi malah ditambah susah lagi, makin susah lagi. Dan orang-orang yang sudah terjerat, terjerumus kasus seperti itu, perjudian online, saya lihat tidak akan ada perkembangan dalam hidupnya. Yang ada malah dia akan semakin kecanduan, terus lagi dan lagi, ingin dan ingin terus bermain dalam hal seperti itu. Lanjut, di sini saya sekarang berada di salah satu perkotaan di Jawa Barat, tepatnya di daerah Bekasi. Di tempat saya bekerja pun tidak lepas dari hal-hal seperti ini. Ada salah satu seorang dari sahabat saya, kita sebut saja namanya Farhan. Farhan ini awalnya dirinya bekerja bersama saya di salah satu perusahaan tekstil lah di sini.
Nah, di sini dia itu sangat semangat bekerja. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah, 3 tahun menjelang habis kontrak, Farhan ini entah dari siapa ia dapatkan, entah dari siapa dia tahu, dia saat ngopi dan merokok di belakang perusahaan, di tempat istirahat, dirinya ini bermain slot, bermain judi online. Di situ awalnya dia ceritalah, karena kita teman dekat, kita kerabat, kita ini sudah seperti saudara. Aku dan Farhan itu ngobrol. Di situ Farhan menyampaikan dirinya habis mendapatkan jackpot, katanya seperti itu. Dari uang yang awalnya 200.000, kini di saldo yang ia miliki sudah berlipat-lipat ganda menjadi 1 kali UMR. Nah, dia bilang begitu. Itu nggak sampai 1 jam, nggak sampai 2 jam sudah sampai seperti itu. Aku di situ hanya tarik nafas karena aku sudah tahu hal-hal seperti itu nggak akan berujung kebaikan, malah akan berujung negatif ke masa depan kita. Jadi catatan untuk teman-teman yang belum, yang sudah, bahkan yang lingkungan sekitarnya ada hal-hal seperti itu, tolong dijauhi, jangan sampai masuk ke dalam lingkaran seperti itu. Oke, Pak. Nah, lanjut ya. Di sini Farhan ini teruslah bermain. Di siang harinya, di saat jam istirahat makan siang, Farhan ini bercerita seperti itu. Ia menyampaikan bahwa dari 200.000 naik lagi, naik menjadi 5 juta pada saat itu. Siapa yang nggak senang, siapa yang nggak ingin, siapa yang nggak kepengen hal-hal seperti itu dengan mudah, tanpa susah payah, tanpa kerja keras, tanpa berkeringat, mendapatkan cuan, mendapatkan uang sebanyak itu. Di sini Farhan keesokan paginya, entah kenapa apa yang terjadi, katanya di malam hari dirinya ini bermain lagi sampai jam 2 pagi. Di situ Farhan yang waktu itu bekerja shift pagi sangat lemas, mengantuk, tanpa, seperti nggak ada gairahnya, nggak ada gairah semangatnya. Di situ aku hanya berpikiran, pasti kena ini. Pas break merokok, di sini Farhan menyampaikan malamnya dia bermain sampai jam 2 pagi. Semua yang dia dapatkan kemarin 5 juta habis dalam 1 malam untuk bermain dalam permainan seperti itu. Setelah 5 juta habis, Farhan ini berhenti? Tidak, masih lanjut terus. Sampai ia sering, bro, ada dana enggak? Nih, aku ada cash. Dia memberi cash ke aku 500.000, aku transfer. Awalnya ya karena aku memang tidak ada ATM ya, kartu ATM aku sudah terblokir sejak dari awal masuk kerja, dan aku hanya ada rekening m-banking. Nah, disitulah, disitu juga dirinya ini mulai bermain lagi, mulai kecanduan terus. Akhirnya uang dari hasil kerja, uang dari ia bekerja, gajian setiap bulan hanya dihabiskan untuk hal-hal seperti itu. Di sini Farhan sudah habis puluhan juta, nggak nyampe ratusan, infonya seperti itu. Nah, tapi bagi kami seorang karyawan pabrik, karyawan perusahaan yang memiliki gaji UMR, uang yang jutaan, puluhan juta, ini sudah termasuk angka yang besar. Di sini tidak sebentar mengumpulkan untuk kita mendapatkan tabungan sampai nominal segitu. Waktu itu kurang lebih sekitar 50-60 jutaan Farhan ini habis. Nah, sudah habis itu, Farhan ini berhenti? Tidak, masih tetap lanjut. Endingnya di mana? Nah, di sini ketika Farhan ini tidak bekerja di perusahaan bersama aku lagi, Wak, dirinya ini kan waktu bekerja memiliki 2 HP, memiliki motor, memiliki barang-barang. Nah, itulah barang-barang, HP dan motor ini sempat ia jual. Motor
dia gadekan, ia beli lagi, tebus lagi. Tapi barang-barang dia jual. HP yang 2 ia jual 1. Kenapa tidak dua-duanya? Nah, satunya ini katanya untuk tetap ia bermain. Nah, sebegitu parahnya lah, rusak otak, pikiran, akal, sudah kacau, semua sudah terlibat, semua sudah hancur, semua sudah hilang. Baru ketika tidak memiliki apa-apa, Farhan ini sadar. Untuk saat ini Farhan ini sudah pulang kampung, dia kembali ke kampung halamannya. Semoga di kampung halamannya, kita doakan saja Farhan ini tidak melanjutkan hal-hal seperti ini lagi, dan ia tersadar bahwa apa yang dilakukannya ini tidak baik dan bisa merusak dirinya untuk ke depan. Nah, untuk Farhan ini, saya tidak tahu dirinya ini sampai melangkah ke pinjaman online atau tidak, ya, karena untuk hal itu saya tidak mau menanyakan, dan dia, si Farhan ini juga tidak bercerita kepada diri saya. Nah, itu tadi Farhan yang habis kurang lebih sampai 50-60 jutaan pada waktu itu. Ada lagi nih, Wak, lanjut lagi nih. Ini bukan teman dekat saya, ini bukan kerabat saya, ini adalah teman dari teman saya. Nah, maksudnya gimana, Wak? Nah, cerita ini aku dapatkan ya, Wak, saat itu aku saat ngopi bersama temanku. Nah, temanku ini bawa temannya lagi lah. Waktu itu kurang lebih ada 5 orang di situ. Kita ngopi lah sambil menikmati hari libur, hari weekend di sore hari. Nah, temannya ini cerita, weh, ini ada temen nih, katanya dia sudah rungkat habis-habisan dan sekarang udah nggak tahu mau gimana dia. Nah, katanya awalnya semua berawal saat yang kita sebut saja ini namanya adalah Rudy yang pada saat itu masih berusia 19 tahun. Dirinya berangkat merantau ke salah satu daerah di Bekasi, di perusahaan, ya perusahaan di sini perusahaan elit lah, ya gimana tidak, sebagai anak yang lulusan SMK, SMA sederajat, bekerja di perusahaan itu sudah merupakan langkah pertama untuk menuju kesuksesan, menuju financial freedom lah, menuju tabungan yang masa depannya sudah terbayang. Walaupun di perusahaan gaji maksimal ya 2 digit lah, 13, 14, 15 jutaan. Nah, di sini Rudy yang anak baru lulus memiliki gaji sebesar itu dengan jam kerja yang tidak begitu banyak jam kosong. Di sini si Rudy ini seringlah meluangkan waktu untuk bermain HP, kumpul dengan teman-temannya di perkotaan. Nah, dari situlah, dari lingkungan pertemanan, dari apa yang dirinya saksikan di dalam handphonenya, semua tontonan, di mana banyak sekali tontonan di HP ini, orang-orang yang pamer flexing, pamer keberhasilan, pamer kesuksesan dari teman-temannya ini juga ada. Nah, di sini Rudy pada waktu itu berpikir bagaimana dirinya cepat menuju kesuksesan. Tanpa ia sadari, dalam posisi Rudy itu banyak orang-orang yang ingin seperti dirinya. Nah, di situ Rudy berpikir, akhirnya ada teman nih menyarankan, Ruth, nih ada game, mainnya seru, bisa hasilin cuan. Ada temanku nih Ruth, dari 1 juta bisa jadi 12 juta, bisa jadi 15 juta. Nah, dari situ Rudy kepo lah, tanya-tanya, diajarilah sama temannya ini. Akhirnya Rudy terjerumus, tak lain tak bukan adalah ke dalam judi online, judol. Awalnya Rudy yang saat itu bekerja di salah satu perusahaan terfavorit di Jawa Barat, dirinya ini coba-cobalah 100.000, 200.000, 100.000, 200.000 itu angka yang kecil menurut Rudy, karena gaji pada saat Rudy bekerja ini sudah besar lah, sudah lumayan besar. Nah, pada saat itu Rudy juga sudah memiliki motor, dia sudah membangun rumah, dirinya sudah memiliki tabungan-tabungan yang lain. Nah, di situ Rudy kecanduan lah
hari berganti, minggu, bulan. Di situ Rudi yang awalnya pandai mengatur keuangan, bisa menyisihkan, membagi-bagi dari hasil kerjanya, dibagi untuk tabungan segini, untuk kampung halaman segini, untuk hal-hal keperluan makan, untuk jajan. Nah, itu masih sisa banyak dari gaji yang Budi terima. Di sini setelah mengenal yang namanya judi online, setelah mengenal yang namanya slot, semua berubah. Tak ada lagi tabungan, tak ada lagi jajan, tak ada lagi ngirim ke kampung halaman. Budi ini hanya fokus bermain, dan bermain. Awalnya memang cuma iseng-iseng, kecanduan, ingin sukses seperti orang-orang yang ia lihat di media sosialnya. Di situ Rudi bermain. Pernah satu ketika nih, teman saya tadi cerita, Rudi tidak masuk gara-gara dirinya ini di malam hari sampai subuh, sampai pagi, full bermain HP, bermain judi online pada malam itu. Temannya Rudi yang tinggal bareng bersama Rudi dalam satu kontrakan itu hanya berusaha mengingatkan, tapi yang namanya otak penjudi, yang namanya orang sudah kecanduan, mau diingatkan sekeras apapun, mau diingatkan seperti apapun, dirinya tetap mengelak, dia tetap mempertahankan pendiriannya. Bahkan ketika semua tabungan, waktu itu temannya Rudi ini menceritakan, tabungan Rudi yang pada saat itu di kisaran 80 jutaan. Mungkin untuk kalangan menengah ke atas 80 juta itu uang sedikit, tapi untuk orang seperti saya di karyawan perusahaan yang UMR, apalagi saya UMR 5 juta 5 juta untuk biaya hidup aja 2 juta 3 juta per bulan, apalagi ini 80 juta habis. Bisa dibayangkan pusingnya seperti apa. Rudi pun pada malam itu, pada hari itu dirinya izin tidak masuk bekerja. Untuk apa? Untuk istirahat? Oh tidak, Rudi ini tetap lanjut terus. Dirinya tetap pure bermain, habis-habisan, tidak sampai 1 bulan. Semua Rudi ini berubah. Awalnya yang beli motornya ia gedekan. HP dia dari iPhone pada waktu itu sudah upgrade, sudah bagus lah, ganti ke Android. Nah, barang-barang yang ia miliki sudah habis jual. Nah, di situ Rudi yang harusnya dengan dirinya bekerja di tempat yang bagus, di tempat yang menjanjikan, dirinya ini, si Rudi harusnya bisa menata masa depannya untuk jadi lebih baik, untuk menata masa depannya ini udah cerah, harusnya seperti itu. Nah, walaupun si Rudi ini sudah habis hampir 100 juta, dirinya berhenti hanya waktu itu sadar setengah sadar, kurang lebih 1 bulan 2 bulan, tidak sampai 3 bulan pada waktu itu. Dirinya katanya bercerita ke sahabatnya, nah enggak, kapok. Nah, dirinya mengatakan ke temannya itu karena pada saat itu sudah habis masa kontraknya di perusahaan itu. Uang sudah habis-habisan semuanya sudah kosong, tabungan sudah tak ada, simpanan sudah tak ada. Semua ini sudah pure, habis semuanya di situ. Nah, si Rudi yang memang sudah habis-habisan, dia hanya bisa berkata, katanya sudah ngelantur lah, sudah nggak jelas, sudah bengong. Nah, di situ temannya mencoba mengingatkan, sudah, mencoba menjelaskan, sudah, memberitahukan, sudah, tapi yang memang orang yang sudah kecanduan tidak bisa, sudah sangat susah. Kalau belum habis semuanya ini belum bisa berhenti. Nah, Rudi pun juga begitu. Selang beberapa bulan Rudi mulai tersadar, mulai pulih kembali. Walaupun semuanya sudah habis, Rudi ini berusaha mencari pekerjaan lagi. Karena umurnya yang masih muda, masih 20-an tahun, di situ Rudi pun masih bisa bekerja lagi
Rudi ini diterima kerja di salah satu perusahaan lagi di Jawa Barat. Nah, di situ walaupun gajinya tidak sebesar di sebelumnya, Rudi ini yang katanya ingin berhenti. Setelah bekerja, apa yang terjadi? Mulai lagi Rudi ini katanya pengen mengembalikan uang-uangnya yang dulu hilang. Alhasil Rudi kosong sampai sekarang, tak ada hasil apapun dari bekerja dari 2014 sampai sekarang 2025. Dirinya ada di kampung halaman, sudah tidak merantau lagi. Di kampung halaman dia hanya kosong, diam, bengang-bengong, meratapi semua yang telah hilang. Itulah efek dari pengaruh judi online utamanya ya. Nggak hanya judi online, perjudian, semua hal-hal yang kecanduan pasti berujung dan memiliki efek yang tidak baik. Efeknya pasti negatif. Walaupun semua teman-teman saya ini tidak sampai ada yang melakukan hal-hal yang sangat fatal seperti bunuh diri, melukai, berhutang ke pinjaman online sampai berjuta-juta, sampai rumahnya disita, itu tidak ada ya untuk sahabat saya. Mungkin di luaran sana ada yang lebih parah lagi, ada yang lebih memprihatinkan lagi. Tapi apapun itu alasannya, apapun itu bentuknya, jangan sampai sahabat-sahabat semua, wak-waku semua ya, jangan sampai ada yang terjerumus dalam bentuk perjudian apapun. Karena semua pemain judi, semua penjudi, tidak ada yang berakhir bahagia. Titik. Ya, ini video ini saya buat hanya untuk memperingatkan, mengedukasi, memberitahu. Karena semua orang kalau secara langsung diberitahu, apalagi saya yang notabene masih anak umur 20-an, memberitahu orang-orang yang lebih tua, tentunya dia akan mungkin marah, satu sisi marah. Ngapain ini anak kecil memberitahu aku orang tua, sok-sokan. Nah, tapi kalau melalui video seperti ini, kalau orang itu menonton, semoga bisa tersadar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.